Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera, salam harmoni. Perkenalkan, saya Nika Dede Wistiani, NIM 191101104 dari kelas BKA semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai bahan ajar mikrokonseling yang disajikan untuk memenuhi syarat-syarat mata kuliah mikrokonseling yang diampu oleh Profesor Dr. Ketut Darsana MPD Kons dan Asisten Dosen WNEK Paramarta SPD MPD. Baik, pada bahan ajar mikrokonseling ini terdapat segitiga piramida. Mikroskill adalah unit-unit keterampilan komunikasi dalam wawancara yang akan membantu Anda berinteraksi secara lebih ringan dengan seorang konseli. Hierarki mikrokonseling atau mikroskill meringkas langkah-langkah yang runtut dari wawancara internasional. Berikut gambar hierarki mikroskill piramida untuk pengembangan intensionalitas kultural, yaitu yang ini merupakan dari piramida mikroskill. Dijelaskan yaitu mengenai sifat-sifat pribadi yang harus dikembangkan oleh seorang konselor. Yang pertama yaitu memahami sifat-sifat multikultur from client dan sifat dalam budayanya sendiri atau kultural konselor adalah kemampuan konselor untuk memahami kebudayaan konselingnya yang normatif, larangan, dan boleh tidak boleh diucapkan. Yang kedua yaitu mengembangkan sikap memperhatikan atau attending behavioral, merupakan kepribadian konselor untuk memperhatikan gerak-gerik konseli dalam proses konseling. Dalam attending behavioral ini terdapat bagian-bagian yaitu eye contact, vocal quality, body language, dan verbal tracking. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengembangkan sifat pribadi skill pengamatan atau client observation skill adalah kemampuan sifat skill mengamati yang akurat dan konsisten. Keterampilan yang selanjutnya itu mengembangkan sifat pribadi skill menyampaikan pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup untuk mendapatkan data maupun jawaban yang diinginkan. Contoh dari pertanyaan terbuka adalah mengapa adik mencari jurusan IPS? Coba jelaskan alasannya. Contoh dari pertanyaan tertutup adalah apakah adik mengerti apa yang ibu sampaikan? Baik, selanjutnya itu keterampilan mengembangkan sifat skill encourage, purpose, dan summarization. Encourage adalah mengembangkan sifat yang berani mengemukakan pendapat, opini, perasaan dibuka umum atau bersama konseli. Yang kedua yaitu paraphrase adalah mengembangkan sifat untuk menafsirkan dan mengartikan dari komunikasi yang disampaikan konseli. Yang ketiga adalah summarization adalah mengembangkan sifat atau skill untuk menyimpulkan pembicaraan atau komunikasi dari konseling. Selanjutnya yaitu mengembangkan sifat pribadi dan skill memantulkan perasaan atau reflection of feeling adalah pribadi untuk memantulkan perasaan, merefleksi atau mengevaluasi perasaan konselingnya. Yang ketujuh yaitu ada mengembangkan sifat skill memantulkan makna atau reflection of meaning, di mana pada reflection of meaning ini konselor mampu memantulkan, mengevaluasi, memaknai perilaku emosi dari konselingnya. Keterampilan yang ke-8 yaitu keterampilan untuk memperhatikan konseli, pewawancara konseli yang berpusat pada masalah konseli, budaya konseli, dan lingkungan konseli, yaitu dapat focusing konseli, problem konseli other, we, interviewer konseli, cultural konseli, dan environmental konseli. Selanjutnya yang ke-9 yaitu mengembangkan sifat skill dan pribadi mempengaruhi atau influencing skill. Pada keterampilan ini, konselor memiliki kemampuan untuk mempengaruhi konseli meliputi sifat, skill pribadi, mengarahkan, menuntun, menyarankan, mensugesti, atau direktif, kemudian mengembangkan sifat skill pribadi pikiran logika bertanggung jawab, menuntut menyarankan secara runtut atau logical consequence. Selanjutnya yaitu mengembangkan sifat skill pribadi penafsir,
penduga komunikasi ucapan, perilaku konseli, atau interpretation. Terdapat bagian-bagiannya, yaitu yang pertama, mengembangkan sifat skill pribadi self-disclosure adalah kemampuan konselor membuka diri dalam proses konseling. Yang kedua, yaitu mengembangkan sifat advice atau information atau instruction atau explanation adalah kemampuan konselor memberikan nasihat, informasi, penjelasan, dan instruksi kepada konseli dalam proses konselingnya. Yang ketiga, yaitu mengembangkan sifat feedback adalah kemampuan konselor untuk memberikan motivasi kepada konseli dalam proses konseling. Contohnya yaitu, ya, Ibu yakin kamu pasti bisa melakukannya. Yang keempat yaitu mengembangkan sifat skill pribadi influencing summary adalah kemampuan konselor untuk memberikan ringkasan pada konseli dalam proses konseling. Yang ke-10 yaitu mengembangkan sifat confrontation adalah kemampuan konselor memperhatikan konseli dalam proses konseling. Terdiri dari discrepancies dan incongruences. Yang ke-11 yaitu mengembangkan sifat skill pribadi, skill sequencing and structuring the interview adalah kemampuan konselor mengembangkan dan membuat wawancara yang terstruktur dalam proses konseling. Yang 12 adalah mengembangkan sifat personal dan teori konseling skill integration adalah kemampuan konselor memadukan dan menyatukan konseling dalam proses konseling. Yang ke-13 adalah mengembangkan pribadi style adalah kemampuan konselor dalam memahami gaya pribadi dalam memakai teori konseling dalam proses konseling yang terdiri face to face atau individual. Kemudian pada bab 1 ini yaitu terdapat tata cara penggunaan laboratorium konseling. Yang pertama yaitu tata cara menggunakan laboratorium kaca. Yang dilakukan dengan pertama-tama mahasiswa diajak masuk ke dalam laboratorium kaca untuk melakukan standar-standar wajah, senyuman, ketenangan untuk pandangan mata. Untuk itu dilakukan sampai dengan menemukan perwajahan yang senang dan simpati. Kemudian, terdapat tata cara menggunakan laboratorium audio. Dengan cara pertama-tama mahasiswa sebelum memulai praktik harus mengecek terlebih dahulu kelengkapan audio yang ingin digunakan, mulai dari LCD, Smart TV, sound system, kamera, mikrofon, laptop, tripod kamera. Kemudian setelah semua lengkap, maka audio dicek di ruang laboratorium. Langkah selanjutnya adalah menghidupkan dan memasang semua keperluan agar semua audio yang diperlukan selama proses praktik bisa berfungsi dengan fungsinya masing-masing. Kemudian, terdapat tata cara menggunakan laboratorium video. Dengan cara dalam praktiknya ini, salah satu kelengkapan yang terpenting adalah kita sudah bisa memantau seberapa jauh keberhasilan kita dalam melakukan konseling kepada konseli kita. Jadi di sini kita akan mengolah bagaimana tata cara menggunakan laboratorium video dengan baik dan benar sehingga dari hasil gambar kemudian suara yang dihasilkan dari video ini bisa berkualitas. Selanjutnya, pada bab 2 yaitu mengenai etika dan kompetensi multikultural dalam konseling. Etika dalam kompetensi. Di mana pada setiap konselor harus memiliki etika dan kompetensi dalam melakukan proses konseling. Apabila seorang konselor tidak memiliki etika dan kompetensi, maka proses konseling tidak akan berlangsung dengan baik. Selanjutnya adalah wawancara dan konseling intensional, perkembangan klien dalam masyarakat yang terdiri dari beraneka budaya atau multikultural. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa budaya di Indonesia sangat banyak, sehingga konselor harus memiliki kompetensi dalam mewawancarai konselingnya dengan sopan, di mana tidak menyinggung kebudayaan atau suku, ras, agama, dan lainnya.
Bab 3 yaitu mengenai konseling intensional. Dalam konseling intensional ini dijelaskan mengenai bagaimana perilaku untuk memberikan perhatian. Konseli harus diberikan perhatian dan konselor harus memiliki sikap yang empati kepada konseli. Kemudian terdapat wawancara konseling dan psikoterapi, gaya pribadi, intensionalitas, dan intensionalitas kultural, dan apakah gaya alami Anda dalam memberikan bantuan, intensionalitas, yang keenam intensionalitas kultural, yang ketujuh kompetensi internasional, yang kedelapan hierarki mikroskill, yang kesembilan teori dan mikroskill, dan yang kesepuluh adalah model wawancara dan konseling menurut pendekatan mikroskill. Yang ke-11, kisah aset positif, kisah ulang tindakan. Dan yang ke-12, Anda ada proses microtraining. Bab 4 yaitu perilaku memberikan perhatian merupakan dasar dari komunikasi. Pada bab ini dibahas mengenai bagaimana perilaku memberikan perhatian kepada konseli dan bagaimana dasar dari keterampilan mendengarkan. Mendengarkan tentu memiliki suatu keterampilan agar konseli merasa nyaman ketika ia menceritakan permasalahannya kepada konselor. Kemudian terdapat juga mengenai contoh wawancara, baca instruksional, kualitas suara atau vokal. Kualitas suara atau vokal yang dimiliki oleh konselor harus bersifat atau berkesan menyenangkan agar konseli nyaman dalam mendengar apa yang kita bicarakan. Kemudian terdapat manfaat diam dan latihan keterampilan sosial dan microskill. Yang ke-8 menggunakan keterampilan memberikan perhatian dalam situasi yang berubah. Yang ke-9 menjadi samurai dan yang ke-10 latihan kompetensi dan asesmen diri. Yang ke-11 latihan individu, 12 latihan kelompok. Yang ke-13 menentukan gaya Anda sendiri dan teori Anda. Yang bab 5 yaitu multicultural from client and culture counseling. Multicultural from client and culture counseling merupakan keterampilan yang harus dimiliki konselor dalam memperhatikan kebudayaan konseli. Contohnya yaitu konselor mengucapkan salam kepada konseli, yaitu dengan salam semua agama seperti Om Swastiastu, Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, dan Salam Sejahtera. Kemudian, konselor dapat memahami kebudayaan-kebudayaan apa yang terjadi di lingkungan konselinya. Kemudian, attending behavioral. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, attending behavioral merupakan kemampuan konselor dalam memperhatikan konseli. Contoh dari pelaksanaannya yaitu menggunakan eye contact yang baik. Eye contact merupakan atau kontak mata di mana konselor tidak banyak berkedip, tidak melihat ke lain arah, dan fokus kepada konseli. Selain itu, contoh lainnya yaitu verbal tracking, vocal quality, dan body language. Body language salah satu contohnya itu ketika merespon konseli, konselor melakukannya dengan sedikit mengangguk dan condong ke arah konseli seperti ini. Oh ya, seperti itu. Jadi selanjutnya itu client observation skill. Client observation skill yaitu keterampilan konselor dalam mengobservasi konselingnya. Contohnya yaitu ketika konselor bertanya, seperti yang Ibu lihat, kamu tidak perlu malu ketika melakukan sesuatu, itu nantinya akan membuat kamu tidak percaya diri. Kemudian, terdapat open and close question. Open and close question adalah kemampuan konselor dalam membuat pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup sehingga mendapat jawaban yang diinginkan. Contoh dari pertanyaan terbuka adalah, coba Anda jelaskan mengapa Anda memilih jurusan bimbingan konseling. Contoh dari pertanyaan tertutup adalah, apakah kamu nyaman berada di jurusan bimbingan dan konseling?
Baik, selanjutnya yaitu terdapat encourage, purpose, dan summarization. Encourage adalah kemampuan konselor untuk mendorong, membesarkan hati, dan mengobarkan semangat dari konselingnya. Contohnya, kamu memiliki potensi yang sangat baik, pilihlah pekerjaan yang sesuai dengan keinginanmu. Contoh selanjutnya yaitu paraphrase. Paraphrase adalah kemampuan konselor dalam menafsirkan dan mengartikan apa yang telah disampaikan dalam proses konseling. Contohnya, Ibu paham apa yang kamu sampaikan bahwa kamu mengalami kesulitan belajar dalam matematika. Selanjutnya itu summarization. Summarization adalah kemampuan konselor dalam memberikan kesempatan kepada konseli untuk menyimpulkan pembicaraan dalam proses konseling yang telah dilakukan. Contohnya yaitu dari proses konseling yang telah kita lakukan tadi, Ibu harap kamu mendapatkan solusi yang sesuai dengan masalahmu. Menurutmu, bagaimana kesimpulan dari pembicaraan kita tadi? Baik, selanjutnya yaitu reflection of feeling. Reflection of feeling adalah kemampuan konselor dalam memantulkan perasaan konseli. Contohnya yaitu jangan merasa takut untuk maju ke depan kelas. Kamu pasti bisa lebih percaya diri tampil di depan. Selanjutnya adalah reflection of meaning. Reflection of meaning adalah kemampuan konselor dalam merefleksikan arti kata yang dirasakan atau diucapkan konseli dalam proses konseling. Contohnya, contoh dari pelaksanaan reflection of meaning ini adalah kamu sangat sopan dalam berkata, sehingga perkataan kamu tidak menyinggung perasaan orang lain. Selanjutnya adalah focusing client. Focusing client ini terdiri dari problem matter interviewer, cultural atau environmental counseling. Contohnya yaitu kamu bersikap sangat sopan dan ramah. Ibu tahu kamu berasal dari mana. Selanjutnya adalah influencing skill. Influencing skill adalah keterampilan yang mempengaruhi konseli dalam proses konseling. Contohnya, cobalah bergaul dengan orang-orang yang pandai agar kamu menjadi orang yang lebih baik lagi dan pandai pula. Yang ke-14 adalah conversation. Conversation adalah kemampuan konselor dalam memperhatikan konseli selama proses konseling itu terjadi. Yang terdiri dari disferences. Contohnya adalah, Ibu rasa coba kamu pikirkan lebih baik lagi jika kamu menikah sekarang, tidaklah kamu akan merugikan diri kamu sendiri, terlebih lagi orang tua kamu. Baik, selanjutnya adalah skill sequencing and structuring the interview. Adalah kemampuan konselor mengembangkan dan membuat wawancara yang terstruktur dalam proses konseling. Contohnya adalah bagaimana, apa yang dapat Ibu bantu. Selanjutnya adalah personal and theory counseling skill integration. Adalah kemampuan konselor dalam memadukan dan menyatukan konseli dalam proses konseling. Contohnya adalah kamu tidak perlu merasa ragu
dan takut untuk mengungkapkan masalah kamu di sini karena dalam proses konseling ini terdapat asas kerahasiaan, di mana kerahasiaanmu akan terjamin. Yang terakhir yaitu style. Style adalah kemampuan konselor memahami gaya pribadi dalam memakai teori konseling dalam proses konseling. Pelaksanaan style ini terdapat dalam bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan bidang karir. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian presentasi ini saya ada kesalahan kata yang kurang berkenan atau kekurangan. Akhir kata, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum, Shalom. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam harmoni. Terima kasih.